warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Extra Dolin, NPM 182100004, semester 4, jurusan akuntansi, Universitas IPA Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi uji kelayakan bisnis ATK fotokopi, dosen pengampu Ibu Dwi Eka Novianti. Di dalam dunia bisnis sekarang ini akan dapat dirasakan bahwa semakin bergerak ke arah perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat. Di lain pihak, gelombang globalisasi semakin tak terbendung, sehingga menyebabkan manusia berlomba-lomba untuk bersaing dalam berbagai bidang, terutama di dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, manusia berusaha dan terus mencoba dan menciptakan sesuatu yang mampu menguasai dunia bisnis dan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan suatu bisnis. Manusia berusaha untuk menerapkan dan mengimplementasikan persaingan tersebut dalam suatu bentuk usaha, baik secara individu maupun secara berkelompok. Adapun usaha yang menurut saya memenuhi standar kelayakan bisnis adalah usaha ATK fotokopi, karena usaha ini cukup menjanjikan bagi pendiri usaha ATK fotokopi untuk masa yang akan datang. Tujuan dari usaha ini adalah untuk mengetahui kelayakan pengembangan suatu usaha yang dilakukan oleh ATK fotokopi. Metode yang digunakan didasarkan pada analisis studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek hukum, aspek manajemen dan organisasi, aspek keuangan, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek lingkungan hidup atau AMDAL. Adapun hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa hasil yang positif yang menyatakan bahwa pengembangan bisnis yang dilakukan oleh ATK fotokopi untuk dijalankan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Di dalam usaha ini memiliki peluang usaha untuk memenuhi standar kelayakan bisnis dan dianggap cukup menjanjikan. Hal ini dikarenakan kalangan mahasiswa membutuhkan jasa fotokopi untuk menunjang aktivitas perkuliahannya, melihat dan menyadari betapa pentingnya usaha ini. Yang pertama itu ada permintaan pasar. Di dalam permintaan pasar ini usaha fotokopi ini didirikan untuk memenuhi permintaan para konsumen, pelajar, dan mahasiswa atas kebutuhan perlengkapan ATK, fotokopi, ketik, dan lainnya. Adapun di mana para pelajar, mahasiswa sebagai target pasar utama dari usaha ini. Jadi sasaran utama dalam usaha ini adalah para pelajar, mahasiswa, karyawan, dan segmen pasar yang akan dibidik oleh usaha ini. Yang kedua yaitu usaha ini menyediakan berbagai jasa yang berhubungan dengan fotokopi dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan standar harga fotokopi di tempat-tempat lain. Bahkan di tempat usaha ini ada yang lebih murah dan kualitas terbaik dibanding di tempat usaha lainnya. Yang ketiga yaitu ada usaha ini menawarkan konsep tempat fotokopi yang nyaman, aman, dan profesional di dalam bidangnya, sehingga para konsumen dapat dipastikan akan mendapatkan kualitas pelayanan yang maksimal dari usaha fotokopi ini. Di dalam prospek permintaan di masa depan, usaha ini sangat menjanjikan dan sangat membantu untuk memudahkan pekerjaan, apalagi mahasiswa dan karyawan yang mempunyai kesibukan tersendiri. Yang selanjutnya yaitu persaingan pasar. Dikarenakan masih kurangnya usaha yang sejenis di dalam wilayah tersebut, sehingga pesaing di dalam pasar tidak terpengaruh cukup besar terhadap jalannya usaha ini. Hal ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemilik usaha dengan mendirikan usaha ini. Dengan sedikitnya pesaing, maka secara tidak langsung mempengaruhi jumlah pendapatan dan menghasilkan keuntungan yang besar bagi usaha fotokopi ini. Selain itu, hal ini juga membatasi peluang bisnis bagi pesaing-pesaing yang baru
akan membuka usaha yang sejenis. Hal ini dikarenakan usaha fotokopi ini akan menjadi pusat center baru dalam memenuhi kebutuhan pasar konsumen akan usaha fotokopi dan sekitarnya. Yang ketiga yaitu menjalin kerjasama, baik itu dengan sekolah, perguruan tinggi, dan kantor di sekitar kawasan berdirinya usaha ini. Dan selanjutnya yaitu penawaran, di mana penawaran ini dengan adanya usaha ini berbagai kelengkapan yang ditawarkan dalam usaha ini. Maka hal ini merupakan modal utama untuk merebut pangsa pasar yang sebelumnya dikuasai di tempat lain. Usaha ini menggunakan saluran distribusi langsung, yaitu dari produsen langsung kepada konsumen, sehingga memudahkan dalam melayani para pelanggan. Selain itu, dalam usaha ini mempunyai keunggulan yaitu delivery service, yaitu menyediakan jasa tambahan berupa pengambilan dan pengantaran materi yang akan difotokopi dan lainnya. Adapun selanjutnya yaitu variasi jasa dan harga. Jasa-jasa yang ditawarkan dalam usaha ini terdiri dari berbagai spesifikasi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang harga yang jelas dan disesuaikan dengan standar tarif yang ada, sehingga memudahkan para pelanggan dalam melakukan order. Adapun variasi harganya, yang pertama yaitu ada fotokopi. Untuk fotokopi ada 200 rupiah untuk per lembar, sedangkan untuk kertas berwarnanya itu 1.000 per lembar. Yang kedua itu print. Untuk print ini untuk rata-rata pada umumnya itu sebesar 1.000 per lembar. Dan yang ketiga ada jilid, di mana jilid ini langsung ke lakban kertas-kertas lainnya sebesar 3.000 per buku. Dan keempat yaitu Presmika sebesar 3.000. Untuk harga ATK atau perlengkapan lainnya akan disesuaikan dengan masing-masing modal tersebut. Untuk selanjutnya promosi pasar, di mana promosi pasar ini menjalin kerjasama dengan target di kawasan tersebut untuk memegang lembaga tersebut, seperti bekerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, kantor, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu target dan posisi pasar. Untuk membuat segmentasi pasar yang tujukan untuk semua kalangan masyarakat akan disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu adanya target pasar utama dalam kegiatan bisnis adalah pelajar, mahasiswa, karyawan, dan lainnya. Untuk usaha ini berusaha memposisikan dirinya dengan keunggulan-unggulan yang kompetitif dalam produk, pelayanan, personil, dan citra image yang positif. Baiklah, yang kedua yaitu ada aspek teknis dan produksi, di mana yang pertama yaitu lokasi usaha. Adapun lokasi yang usaha yang menjanjikan sebagai tempat didirikannya usaha ini yaitu Jalan Mayor Ruslan di kawasan Simpang 4 Universitas IPA Palembang. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut dinilai cukup strategis dan representatif karena lokasinya terletak di kawasan sekolah, perguruan tinggi, serta sebagai akses jalan yang cukup ramai. Dan yang kedua yaitu luas produksi, di mana luas produksi usaha ini mampu menampung fotokopi dalam jumlah yang banyak. Stok persediaan barang-barang dijual juga jumlahnya banyak, serta tinta dan mesin yang tersedia. Namun tidak bisa dipastikan berapa banyak barang dan kertas dalam per hari karena tergantung dari permintaan konsumen tersendiri. Untuk barang ATK sudah dipastikan untuk masuk sekolah atau awal per semester atau akan banyak permintaan konsumen yang meliputi seperti buku-buku, alat tulis, dan perlengkapan lainnya. Yang ketiga yaitu layout, di mana layout ini mengutamakan pelayanan kepada pelanggan agar merasa nyaman, aman jika berada di dalam lokasi tersebut. Yang
keempat yaitu kebutuhan tenaga kerja, di mana usaha ini membutuhkan para tenaga kerja yang memiliki kompetensi, profesionalitas, loyalitas, dan mampu memberikan pelayanan servis yang memuaskan kepada konsumen. Yang selanjutnya yaitu aspek hukum atau legalitas, di mana dalam usaha ini pada umumnya termasuk usaha yang kecil, namun tergantung skala pada modal yang dikeluarkan. Pada usaha ini didirikan dengan skala besar dan memerlukan modal besar pula. Adapun surat-surat atau dokumen yang digunakan dalam jenis yang pertama itu adanya jenis-jenis badan usaha, yaitu tanda daftar perusahaan, yang kedua NPWP yaitu nomor pokok wajib pajak, yang ketiga surat izin usaha perdagangan, yang keempat yaitu izin domisili, yang kelima izin gangguan, dan keenam yaitu izin membangunkan bangunan. Dan selanjutnya itu dokumen yang diperlukan seperti fotokopi KTP, izin mendirikan bangunan, akta pendirian, keterangan domisili usaha, fotokopi pelunasan pajak bumi, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga, surat rekomendasi dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup, serta surat rencana mengenai kertas-kertas yang akan dibuang. Dan selanjutnya yaitu ada aspek manajemen dan organisasi, di mana dalam memulai suatu usaha, maka tahap selanjutnya akan dapat ditindaklanjuti dengan melalui pembangunan proyek bisnis dan implementasi secara rutin. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu manajemen yang handal dalam melaksanakannya dan memiliki kemampuan untuk mengatur dan memanage segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha tersebut. Adapun yang pertama itu di dalam aspek manajemen ini ada beberapa. Yang pertama ada perencanaan, di mana perencanaan ini adalah menggunakan kombinasi dalam pembuatan suatu perencanaan, yaitu pendekatan atas bawah dan pendekatan bawah atas. Dengan pendekatan ini diharapkan pemilik usaha ini dapat yang kedua yaitu di dalam aspek manajemen dan organisasi ada pengorganisasian. Untuk usaha ini mengatur usaha dan sub unitnya agar sejalan dengan tujuan usaha, kemampuan sumber daya yang dimiliki, dan kondisi lingkungan usaha baik internal maupun secara eksternal. Yang ketiga yaitu pengarahan. Untuk usaha ini mengkaji pengarahan dari sisi seperti fungsi pengarahan yang harus dipenuhi serta sikap dan perilaku memimpin yang hendaknya memenuhi kriteria agar dapat mengarahkan bawahannya. Yang keempat yaitu pengendalian, di mana pengendalian yang dilakukan oleh usaha ini untuk memastikan apakah aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu, harus menerapkan pelaporan pengawasan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan menjamin diberlakukannya tindakan korektif atau perbaikan atas kesalahan yang sewaktu-waktu bisa saja akan terjadi. Yang selanjutnya yaitu manajemen persiapan, di mana usaha ini mempunyai persediaan yang telah diatur secara seefektif mungkin dan seefisien mungkin sehingga dapat terpenuhi jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Adapun untuk usaha ini mempunyai produk perlengkapan dan bahan baku yang mencukupi kebutuhan selama satu bulan, yaitu kertas kurang lebih sebanyak 100 hingga 120 rim dan tinta sebanyak 20 suntikan. Dengan demikian dapat mengantisipasikan jika sewaktu-waktu usaha ini mendapatkan order yang lebih banyak dan biasanya juga menghindari kekurangan bahan baku atau kehabisan stok. Yang kelima yaitu adanya aspek keuangan, di mana studi keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan atau pendanaan dan aliran kas proyek usaha sehingga dapat diketahui apakah usaha yang kami dirikan ini layak atau tidak, karena usaha yang dimaksud keuangan usaha dianalisis untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan. Dalam aspek keuangan ini yaitu adanya modal awal, yaitu dapat kami perkirakan sebesar 364.150.000. Yang kedua yaitu
perhitungan biaya operasionalnya diperkirakan sebesar 9.700.000 rupiah, dan untuk pendapatan per bulannya itu diperkirakan pendapatan selama 1 bulan itu sebesar kurang lebih 44.400.000 rupiah dan untuk keuntungan selama 1 bulan yaitu sebesar 26.140.000. Jadi seluruh modal yang dikeluarkan dalam usaha ini dapat dikembalikan dalam kurun waktu sekitar 1 tahun, kurang lebih 1 tahun sampai dengan 2-3 bulan dalam investasi bisnis ATK fotokopi ini. Untuk selanjutnya yang keenam yaitu adanya aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam kegiatan usaha ini dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, yaitu adanya peluang kesempatan kerja. Dan yang kedua yaitu membeli produk barang pada agennya secara langsung. Yang ketiga yaitu menghasilkan dan menghemat pengeluaran, di mana pembelian produk yang diambil dari agen secara langsung berarti sudah melakukan penghematan serta pelayanan jasa yang baik. Dan keempat yaitu adanya turut menyediakan kebutuhan konsumen sesuai dengan kemampuan. Jadi produk yang dihasilkan dalam usaha ini dapat memenuhi semua kebutuhan konsumen, sehingga jika mencukupi maka tempat usaha ini dianggap masyarakat itu memenuhi semua kebutuhan mereka. Yang kelima yaitu ada menambah pendapatan pekerjaan, di mana bahwa dengan didirikannya usaha ini maka akan memberikan pekerjaan serta mendapat pendapatan bagi pekerja, baik itu masyarakat maupun mahasiswa. Adapun tujuan utama usaha ini adalah selain mencari keuntungan, juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat luas, memberikan pengalaman kepada mahasiswa dan pelajar dalam bidang usaha ini. Di samping itu juga menjadi mitra yang baik dan dipercayai oleh konsumen. Yang ketujuh yaitu adanya aspek lingkungan hidup atau AMDAL, di mana di dalam lingkungan hidup itu terdapat rencana pemantauan lingkungan atau disingkat dengan RPL. RPL ini dibuat untuk diajukan kepada instansi yang berwenang. Jadi usaha ini melakukan suatu pemantauan terhadap lingkungan di sekitar daerah usaha ini didirikan. Berdasarkan kajian aspek lingkungan ini dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki dampak pada lingkungan di sekitar usaha tersebut. Misalnya adanya polusi udara, bermunculnya suara-suara mesin dan lainnya digunakan dan sisa-sisa bahan produk yang akan menjadi sampah seperti kertas-kertas. Oleh karena itu, usaha ini berusaha untuk mengantisipasikan dampak tersebut dan mengupayakan agar dapat tidak mengganggu atau merugikan lingkungan di sekitar usaha tersebut. Selain itu, usaha ini juga mengumpulkan sisa-sisa bahan yang tidak terpakai, yang kemudian dikemas serapi mungkin dan dibuang secepatnya ke tempat pembuangan sampah yang terdekat di lokasi tersebut. Hal ini dilakukan secara rutin selama kurang lebih 3 hari, karena apabila terjadi penumpukan maka itu membuat lokasi usaha ini dipandang buruk. Jadi jika sampai terjadi penumpukan maka akan mempengaruhi minat para pelanggan yang akan datang kepada usaha ini. Hal ini dikarenakan adanya pemandangan yang kurang menyenangkan yang ditimbulkan dari tumpukan-tumpukan sampah tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana berdasarkan analisis yang komprehensif dari berbagai aspek yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa secara keseluruhan usaha ATK fotokopi ini dikatakan layak. Karena untuk tahap berikutnya, usaha ini dapat diterapkan, dikelola, dan dikembangkan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, usaha ATK fotokopi ini dapat digunakan untuk evaluasi sebuah studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, usaha ini dapat direkomendasikan kepada para penyandang dana atau pemilik modal dapat tertarik untuk merealisasikan dan menerapkannya dalam dunia bisnis yang sesungguhnya.
Kami yakin bahwa usaha ATK fotokopi ini akan berhasil dan mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, usaha ini juga memberikan keuntungan yang signifikan dan kegiatan wira swasta yang sangat efektif. Hal ini dikarenakan saat ini manusia-manusia sedang berlomba-lomba untuk bersaing di dalam berbagai bidang, terutama yaitu menguasai di dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, penulis yakin bahwa saya sebagai untuk usaha ini, menurut saya itu setelah dikaji dari berbagai aspek tadi, usaha ini layak untuk direalisasikan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dunia bisnis, dan era globalisasi seperti sekarang ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang studi kelayakan bisnis ATK fotokopi. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.